Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Pada episode sebelumnya, kita sudah membahas siapa pemikir besar yang merumuskan siklus kejatuhan negara. Kali ini kita tidak akan membahas beliau lagi. Kita langsung masuk ke inti gagasan besarnya, yaitu bagaimana sebuah negara lahir, tumbuh, berjaya, lalu runtuh dalam 4 tahap yang terus berulang sepanjang sejarah. Dan menariknya, kalau kita lihat kondisi dunia hari ini, mulai dari konflik geopolitik, krisis ekonomi global, polarisasi politik, sampai merosotnya moral elit, semua ini terasa seperti puzzle yang tersusun rapi ke dalam 4 tahap yang sudah dijelaskan berabad-abad lalu. Siapkan diri Anda, karena pembahasan ini panjang, detail, dan sangat relevan dengan apa yang sedang terjadi di dunia modern. Mari kita mulai. Tahap pertama adalah masa ketika sebuah kelompok masyarakat membangun kekuatan dari nol. Tahap ini identik dengan kesederhanaan, kejujuran, perjuangan, disiplin, dan solidaritas. Semuanya masih serba minim, kekuasaan minim, kekayaan minim, kenyamanan minim. Tapi justru disitulah letak kekuatannya. Di tahap ini, negara atau kelompok sosial yang sedang tumbuh punya energi mentah yang belum tercemari oleh ambisi. Mereka memulai dari rasa saling percaya, dari tekad untuk bertahan, dari kebutuhan untuk bersatu. Mereka tidak punya pilihan selain bekerja sama. Tidak ada waktu untuk saling menjatuhkan, apalagi untuk berfoya-foya. Ciri-ciri fase ini antara lain, kepemimpinan lahir dari keteladanan, bukan dari kekayaan atau popularitas. Rakyat rela berkorban karena semua masih merasakan kesulitan yang sama. Persatuan sangat kuat sebab mereka sama-sama merasakan penderitaan. Tidak ada kemewahan, jadi tidak ada ruang bagi keserakahan. Setiap orang bekerja keras karena kalau tidak bekerja, mereka benar-benar tidak makan. Ini adalah masa paling produktif dari sebuah negara. Bukan dari banyaknya uang, bukan dari tingginya teknologi, tapi dari kuatnya karakter. Kalau diibaratkan manusia, ini adalah masa remaja menuju dewasa, penuh energi, penuh idealisme, penuh tekad untuk membuktikan diri. Dan setiap negara besar di dunia pasti memulai dari fase ini. Tidak ada yang langsung lahir sebagai superpower. Semuanya pernah berada di titik nol. Ketika solidaritas kuat itu akhirnya melahirkan stabilitas, negara bergerak menuju fase kedua, kejayaan. Ini adalah masa di mana negara mulai mendapatkan buah dari kerja keras generasi sebelumnya. Stabilitas politik tercapai, ekonomi mulai tumbuh, keamanan terjaga, masyarakat merasa bangga, merasa aman, dan merasa percaya pada pemimpinnya. Pada tahap ini, ekonomi berkembang cepat, perdagangan, industri, dan inovasi bergerak bersama. Hukum ditegakkan secara konsisten sehingga kepercayaan publik meningkat. Pendidikan tumbuh, menciptakan generasi cerdas dan profesional. Militer kuat bukan untuk menindas rakyat, tapi melindungi negara. Kesejahteraan meluas, rakyat merasa hidupnya stabil. Budaya berkembang, seni, ilmu, dan budaya mulai mencapai puncaknya. Ini adalah periode emas. Tapi di balik itu, ada pergeseran yang mulai terjadi diam-diam. Generasi baru yang lahir di masa makmur tidak mengalami perjuangan seperti generasi sebelumnya. Mereka tumbuh dalam kenyamanan, kemudahan, dan rasa aman yang sudah diberikan oleh generasi pendiri. Dan tanpa mereka sadari, sifat ini mulai mengikis nilai-nilai awal. Generasi kedua ini masih kuat, tapi tidak sekeras generasi pertama. Mereka masih disiplin, tapi tidak seketat dulu. Mereka masih bekerja, tapi tidak sekeras mereka yang hidup dalam masa kelaparan dan kesulitan. Inilah titik awal pergeseran, bukan kehancuran, tapi melemahnya fondasi moral dan solidaritas. Tahap ketiga adalah masa paling problematik.
Inilah fase ketika kejayaan mulai berubah menjadi kemewahan dan kemewahan berubah menjadi kejatuhan moral. Ketika negara sudah kaya, generasi baru yang lahir tidak lagi merasakan kesederhanaan yang pernah membentuk kekuatan generasi awal. Mereka tidak tahu bagaimana rasanya berjuang dari nol. Mereka tidak tahu bagaimana rasanya lapar. Mereka hanya tahu kenyamanan. Maka mulailah muncul gejala-gejala klasik. 1. Elit mulai berfoya-foya. Mereka terbiasa dengan kemewahan dan akhirnya menganggapnya sebagai hak, bukan sebagai hasil kerja keras generasi sebelumnya. 2. Korupsi meningkat. Ketika kekayaan melimpah, godaan pun melimpah, dan tanpa disiplin moral yang kuat, kejujuran perlahan memudar. 3. Pajak dinaikkan. Karena gaya hidup elit terus meningkat dan negara harus menutup pemborosan, pajak menjadi beban rakyat. 4. Biaya hidup naik. Karena kekayaan tidak lagi digunakan untuk kepentingan rakyat, tapi untuk birokrasi yang boros. 5. Ketimpangan sosial melebar. Segelintir elit menjadi sangat kaya, sementara rakyat perlahan menghilangkan stabilitas. 6. Rakyat kehilangan percaya. Ketika melihat pejabat hidup mewah, sementara mereka hidup makin sulit, kepercayaan runtuh. 7. Solidaritas sosial hancur. Masyarakat tidak lagi saling peduli, mereka menjadi individualis. Fase ini seringkali disertai oleh polarisasi politik, propaganda, konflik kecil, maraknya hoaks, melemahnya pendidikan karakter, hingga munculnya gaya hidup yang perlahan menggerogoti moral generasi muda. Negara masih terlihat kuat di permukaan, masih punya gedung besar, masih punya militer modern, masih terlihat stabil. Tapi moralnya sudah retak, fondasinya sudah longgar, dan pada fase ini, kejatuhan hanya soal waktu. Tahap terakhir adalah fase di mana negara mulai runtuh. Runtuhnya tidak selalu dramatis, tidak selalu tiba-tiba, lebih sering berlangsung perlahan, seperti bangunan yang dimakan rayap. Rayapnya adalah korupsi yang dibiarkan, elit yang rakus, moral publik yang jatuh, polarisasi politik, sistem hukum yang tidak dipercaya, ekonomi melemah, dan rakyat yang kehilangan harapan. Gejala tahap keempat. 1. Hutang negara membengkak untuk menutup defisit yang muncul dari pemborosan dan lemahnya produktivitas. 2. Ekonomi stagnan atau jatuh, pengangguran meningkat, inflasi naik, banyak sektor mati. 3. Konflik internal meningkat, partai politik, kelompok sosial dan elit saling berebut kekuasaan. 4. Rakyat tidak percaya lagi pada pemerintah. Kepercayaan yang hilang adalah racun terbesar bagi negara. 5. Birokrasi melemah. Pegawai negara tidak lagi bekerja untuk publik, tapi untuk kepentingan kelompok. 6. Militer kehilangan disiplin atau terpolarisasi. 7. Campur tangan asing meningkat. Negara rapuh menjadi sasaran empuk. Akhir dari fase ini berbeda-beda. Ada yang runtuh lewat revolusi, ada yang melalui kudeta, ada yang terbagi menjadi beberapa negara, ada yang runtuh secara ekonomi, dan ada yang perlahan menghilang dari peta kekuatan dunia. Dan yang lebih menyeramkan, setiap negara di dunia saat ini berada di salah satu dari 4 tahap ini. Sebagian masih berada di masa kejayaan, sebagian mulai beranjak ke masa kemewahan, dan sebagian sudah mulai masuk fase keempat tanpa mereka sadari. Jika kita melihat dunia hari ini, sangat banyak tanda-tanda yang menunjukkan siklus ini sedang berulang. Banyak negara maju mengalami stagnasi moral dan politik. Negara berkembang terperangkap dalam korupsi dan ketimpangan. Konflik internasional meningkat. Krisis global seperti pandemi, perang, inflasi dan krisis pangan mempercepat proses kejatuhan. Lebih jauh dari itu, masyarakat modern juga menghadapi masalah baru. Kecanduan teknologi, hilangnya fokus dan disiplin, polarisasi akibat media sosial, standar moral yang semakin kabur, tekanan ekonomi yang menciptakan kecemasan kolektif. Semuanya menjadi kombinasi yang sangat mirip dengan fase ketiga dan keempat dari siklus kejatuhan. Siklus ini bukan mitos, kita benar-benar berada di dalamnya. Pelajarannya sederhana, tapi sangat dalam. Negara tidak runtuh karena musuh dari luar, negara runtuh karena kebusukan dari dalam. Kemewahan tanpa moral akan menghancurkan sebuah bangsa. Ketamakan elit adalah tanda keras bahwa negara berada di fase akhir. Persatuan sosial adalah energi utama kelahiran negara baru.
dan hilangnya persatuan adalah tanda kehancuran. Bangsa yang ingin bertahan harus mempertahankan nilai-nilai awal, kerja keras, kejujuran, disiplin, dan kesederhanaan. Itulah 4 tahap kejatuhan negara dan bagaimana siklus itu masih berulang hari ini. Sejarah bukan untuk ditakuti, tapi untuk dijadikan cermin. Dan selama kita menyadari pola ini, kita masih punya peluang untuk memperbaiki diri. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa bantu channel ini. Like, komen, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di episode berikutnya.